Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kami ucapkan kepada Pak Taufikur dan teman-teman semuanya dimanapun berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai progress report yang keempat, yaitu mengenai findings dari skala barometry. Kelompok 1 sendiri terdiri dari saya, Amanda Aulita Putri, Asrina Oksa Sabatini Rianto, Zaki Ramadhani, Hanif Hawari, dan juga Muhammad Iqbal Zulhansyah. Untuk findings yang pertama, yaitu mengenai CCTV dari skala barometry. Kondisi dari CCTV skala barometry sendiri yaitu terdapat 22 CCTV secara keseluruhan untuk seluruh bagian dari skala barometry dengan satu monitor saja pada bagian pos satpam. Tetapi monitor tersebut hanya dapat mengakses atau melihat CCTV pada bagian parkiran saja. Dan untuk seluruh akses CCTV hanya terdapat pada board of director-nya. Namun ternyata terdapat 5 buah CCTV yang tidak bisa menyala dan sedang dalam proses perbaikan. Untuk kriterianya sendiri, yaitu diberikan akses lebih untuk monitor yang berada pada pos satpam, setidaknya untuk bagian garden atau outdoor, dan juga seluruh CCTV dapat beroperasi dengan baik. Efek atau dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama, pihak keamanan atau satpam hanya dapat melihat situasi dan kondisi pada bagian parkiran. Dan yang kedua, apabila terjadi suatu kejahatan di area garden atau outdoor, tim keamanan tidak bisa bertindak secara cepat. Dan yang ketiga, board of director harus rutin mengecek CCTV agar tidak terjadi atau dapat mendeteksi suatu kejadian. Dan yang terakhir, terdapat beberapa sisi atau bagian yang tidak terdeteksi oleh CCTV karena CCTV mati dan sedang dalam tahap pembetulan. Dan selanjutnya yaitu causes atau penyebab. Yang pertama, akses monitor CCTV pada bagian satpam hanya untuk CCTV bagian parkiran saja. Yang kedua, hanya board of director yang bisa mengakses seluruh CCTV-nya. Dan yang terakhir, terdapat CCTV yang mati atau tidak dapat beroperasi. Rekomendasi yang kami berikan yaitu diberikan akses lebih pada CCTV pada bagian monitor yang berada di pos satpam, seperti CCTV pada bagian garden atau bagian outdoor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk penemuan selanjutnya adalah terdapat 3 buah APAR atau alat pemadam api ringan yang letaknya adalah pertama pada dekat dapur, yang kedua ada di dekat kamar mandi lantai 1, dan yang ketiga adalah di dekat kamar mandi lantai 2. Kemudian kriteria untuk APAR tersendiri adalah APAR ini diletakkan pada titik-titik rawan kebakaran. Nah, dampaknya adalah yang pertama, APAR yang tidak tersebar itu dapat memperlama waktu dalam memadamkan api. Kemudian karyawan skala barometry memahami mengenai tindakan pertama saat terjadi kebakaran. Kaosnya adalah APAR terbatas di titik tertentu dan adanya pelatihan pemadaman kebakaran secara rutin bagi karyawan. Rekomendasi kami adalah penambahan unit APAR sebanyak 3 unit. Yang pertama di dekat meja DJ, yang kedua ada di lantai 2 dekat FOH, dan yang terakhir ada di satu untuk di meja bar. Dan kemudian ini lokasi-lokasi APAR tersendiri. Yang pertama ada di dekat dapur, dan yang kedua ada di dekat kamar mandi lantai 1, dan yang terakhir lokasinya ada di lantai 2. Jadi selanjutnya adalah temuan tentang kebersihan. Sewaktu kami melakukan on-site tour, kami menemukan bahwa kondisinya terdapat cleaning service yang bertugas dan juga ada rutinitas general cleaning yang dilakukan secara berkala. Namun kami menemukan bahwa terdapat sampah bungkus rokok di pot tanaman yang mana itu bukan tempat seharusnya, dan juga ada kaca-kaca di bagian atas masih terlihat kotor. Kriteria atau kondisi yang seharusnya bahwa harusnya pembersihan harian itu dilakukan secara menyeluruh dan memastikan tidak ada sampah yang terselip atau ditemukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, juga didukung oleh kegiatan general cleaning yang rutin dilakukan. Dari keadaan tersebut akan berdampak atau berefek. Yang pertama, lingkungan terlihat kotor, kerapihan kurang terjaga, keberadaan sampah itu yang berantakan seolah-olah akan membuat kesan seolah-olah bersaing dengan keindahan tata letak dan dekorasi. Dan di beberapa titik di dekat tempat sampah itu tercium bau tidak sedap dari sampah yang menumpuk. Dan yang kelima, pengunjung akan menjadi kurang nyaman karena kebersihan dirasa kurang maksimal yang mengurangi nilai-nilai keindahan. Causes atau penyebab dari keadaan yang terjadi adalah
kami mengidentifikasi bahwa aktivitas pembersihan, baik yang dilakukan harian maupun melalui general cleaning ini belum dilaksanakan secara optimal. Kemudian kami merekomendasikan yang pertama, aktivitas general cleaning ini dapat dilakukan sebagai aktivitas pembersihan di kaca-kaca bagian atas yang sulit dibersihkan dalam aktivitas pembersihan harian. Jadi aktivitas general cleaning ini sebagai solusi pembersihan yang tidak dapat dilakukan oleh aktivitas pembersihan harian biasa. Dan selanjutnya, aktivitas pembersihan harian itu seharusnya dapat dilakukan lebih detail dan lebih menyeluruh, termasuk memastikan tidak adanya sampah di tempat yang tidak seharusnya seperti di pot tanaman. Kemudian untuk buktinya, kami menemukan bahwa terdapat bungkus rokok di pot tanaman seperti yang ada di layar. Kemudian juga ada bahwa kaca di bagian gelato ini masih kurang bersih. Selanjutnya terkait findings yang menurut kami penting adalah findings ke-18 tentang SOP penanggulangan COVID-19. Jadi di skala ini kondisinya terdapat SOP terkait penanggulangan COVID-19 mulai dari pengukuran suhu sebelum memasuki skala hingga penyediaan hand sanitizer di pintu masuk. Kriterianya adalah SOP penanggulangan COVID-19 pada skala dijalankan secara tertib dan konsisten, baik terhadap pegawai maupun pelanggan. Kemudian efeknya masih banyak pelanggaran terkait SOP operasional di masa COVID-19 yang dibuktikan dengan tidak adanya pengecekan suhu, hand sanitizer yang tidak terisi, tidak adanya pembatasan jarak di skala, dan lain-lain. Penyebab atau kasusnya yaitu SOP operasional di masa COVID-19 ini tidak dijalankan secara tertib, terutama oleh pengelola skala, sehingga kesadaran pelanggan atas penanggulangan COVID-19 juga tidak baik. Rekomendasinya, seharusnya SOP terkait operasional di masa COVID-19 ini dijalankan dengan tertib oleh pengelola dan pelanggan. Bahkan ketika kasus COVID-19 sedang meningkat, pengelola skala dapat menciptakan satuan tugas yang khusus untuk menangani COVID-19. Berikut adalah bukti dari SOP operasional selama pandemi COVID-19. Terlihat sangat lengkap, akan tetapi sangat sedikit yang pada nyatanya dilaksanakan. Sekian presentasi dari kami terkait findings yang penting dalam audit pengendalian internal di skala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.